Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Ibu Ayu. Sekarang Ibu akan mengajarkan kalian materi fisika. Ya, jadi jangan sampai tertukar ya. Nah, untuk materi fisika ini, mungkin di kelas 10 kalian juga sudah pernah ya, tapi materinya bukan fisika, tapi lebih ke IPA. Nah, sekarang seperti yang pernah Ibu sampaikan, di SMK itu sudah dibagi menjadi 3, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, untuk materi fisika ini di semester 1, kalian akan mempelajari yang pertama besaran fisika. Nah, mungkin kalian sudah pernah dengar ada besaran pokok, besaran turunan, beserta satuannya. Kemudian yang bab 2 tentang mengukur benda dengan alat ukur. Nah, terutama di sini lebih fokus ke jangka sorong dan mikrometer skrup. Lalu yang ketiga ada hukum Newton, dan yang keempat ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, materi-materi ini mungkin sudah pernah kalian dengar waktu SMP. Nah, untuk bab pertama kita akan ke besaran fisika dulu. Nah, tujuan kita belajar tentang besaran fisika, yang pertama kalian dapat menjelaskan pengertian besaran pokok, lalu juga bisa mengetahui pengertian besaran turunan, dan menghitung konversi pengukuran. Nah, ini pengertiannya ya. Apa itu besaran? Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Ya, segala sesuatu yang bisa kalian ukur dan bisa kalian nyatakan dengan angka. Contohnya seperti panjang ya, misalnya kalian ukur berapa sih panjang meja gitu ya. Jadi bisa kalian ukur pakai meteran atau penggaris dan hasil ukurannya tuh bisa kalian tulis dengan angka. Itulah yang dinamakan dengan besaran. Kemudian satuan itu adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, kalau panjang itu kan biasanya kalian pakai satuan meter gitu ya, atau sentimeter atau milimeter dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ada satuan-satuan pembanding dalam pengukuran. Kemudian besaran itu tadi sudah dibagi ya, ada besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pengertian besaran pokok di sini adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari satuan besaran yang lain. Ya, ini ya. Besaran pokok itu satuannya tidak diturunkan dari satuan besaran lain. Jadi tetap besaran pokok itu nilainya ini, jumlahnya ini tetap segini ya. Jadi ada panjang, itu satuannya meter. Jadi ingat, besaran pokok itu contohnya panjang, dan panjang itu satuannya meter, jangan sentimeter. Ya. Dan lambangnya adalah M. Kemudian yang kedua ada besaran pokoknya massa, itu satuannya adalah kilogram, lambangnya adalah Kg. Kemudian yang ketiga ada besaran pokok yaitu waktu, yaitu satuannya sekon atau detik, satuannya atau lambangnya S. Kemudian kuat arus listrik yang keempat, itu satuannya adalah ampere, dilambangkan dengan A. Kemudian yang kelima ada suhu, itu satuannya adalah Kelvin, jadi jangan Celsius ya. Jadi satuannya suhu itu adalah Kelvin yang dilambangkan dengan K. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya atau kandela, disingkat dengan CD. Ya, jangan ketawa ya baru dengar kata CD. Kemudian yang ketujuh ada jumlah zat, itu satuannya adalah mol dengan dilambangkan huruf N. Kemudian yang ke-8 ada sudut datar atau radian, dilambangkan dengan rad. Ini biasanya sudut untuk lingkaran ya. Kemudian ada sudut ruang, mungkin kalian pernah baru mendengar ya. Itu disebut dengan steradian atau SR. Nah, jadi cukup hafalkan ke 9 besaran pokok ini. Selain 9 ini berarti dia adalah besaran turunan. Ya. Nah, ini pengertian besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Nah, seperti tadi, besaran turunan itu contohnya luas, simbolnya L. Rumus luas adalah panjang kali lebar, maka satuannya meter kuadrat. Volume, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, satuannya meter pangkat 3. Dan lain sebagainya. Jadi, kalau untuk besaran turunan,
Ya jangan dihafalkan semua ya, nanti kalian stres. Jadi cukup hafalkan yang tadi besaran pokok ini. Nah, selain besaran pokok ini, itulah disebut dengan besaran turunan. Oke, nanti bisa kalian catat atau kalian screenshot ini untuk kalian pelajari. Next. Nah, tadi ada satuan juga ya. Pengertiannya adalah satuan adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nah, ada dua macam satuan yang sering kita gunakan, yaitu sistem metrik dan sistem Inggris. Nah, sistem metrik ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu MKS, meter kilogram sekon, dan CGS, sentimeter gram sekon. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak menggunakan sistem ini ya, MKS atau CGS. Nah, di dalam sistem satuan ini ada yang namanya pangkat ya, pangkat pengali. Mungkin kalian pernah belajar waktu SMP tempat matematika, ada nanti nolnya itu disingkat menjadi pangkat. Nah, misalnya ini ada atau simbolnya A, faktor pengalinya 10 pangkat min 18. Nah, mungkin kalian jarang mendengarnya ya. Mungkin Ibu langsung ke nano ya. Nano itu simbolnya N, faktor pengalinya 10 pangkat min 9. Nah, contohnya nanometer. Ini sangat-sangat kecil. Nah, kenapa isi min? Jadi, min itu menunjukkan nolnya itu di depan koma ya. Misalnya seperti 0,01. Ya, kalau 0,01, kalau kalian jadikan pangkat, caranya adalah selain angka 0 ini angka berapa? Angka 1 kan? Berarti buat 1 kali 10 pangkat. Nah, karena di sini komanya, nolnya tuh ada di depan koma, kayak ini ya. Berarti dia di sini harus pangkat min. Min berapa? Berapa banyak nolnya? 1, 2. Pangkat min 2. Nah, berarti kalau misalnya di sini pangkat min 9, bisa kalian hitung nolnya itu ada 9 di depan koma. Itu ya. Mikro juga mungkin kalian sering dengar. Nah, mikrogram berarti pangkat min 6, kemudian mili 10 pangkat min 3. Nah, kalau kalian buat angkanya itu 0,001. Ya. Ini sama seperti 10 pangkat min 3. Jadi, nolnya itu ada 3. Oke. Di depan ya, di depan angka satunya itu nolnya ada 3. Kemudian kilogram. Nah, kilogram itu 10 pangkat 3. Berarti kalau di sini nggak isi min, jangan nolnya di depan ya, tapi di belakang angkanya. Jadi, kalau 10 pangkat 3 itu 1, nolnya ada 3. 1, 2, 3. 1000. Makanya disingkat jadi 10 pangkat 3. Kemudian ada mega. Berapa megabyte gitu misalnya, atau megagram di sini 10 pangkat 6. Berarti nolnya ada 6 di belakang angka satunya. Berarti tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya, dan seterusnya. Jadi berapa banyak angkanya, pangkatnya di sini, segitulah jumlah nolnya. Kalau ada min berarti nolnya di depan. Kalau tidak ada min berarti nolnya di belakang. Oke, sudah ada giga, tera, peta, eka, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita belajar satuan atau besaran pokok, besaran turunan, juga pasti kalian pernah mendengar katanya dimensi. Apa itu dimensi? Jadi bisa kalian catat ya, dimensi adalah simbol dari suatu besaran. Ya, semua besaran itu pasti punya dimensi. Ini sebenarnya cuma simbol aja ya, supaya mudah menghitung. Biasanya kalau ilmuwan fisika itu dia lebih suka membuat dimensi dibanding besarannya. Nah, ini juga kalian hafalkan. Kalau panjang besarannya L besar, kalau massa itu M besar, waktu T besar, kuat arus listrik I besar, suhu ini dibaca theta ya. Theta. Theta, kemudian intensitas cahaya itu dituliskan J besar, kemudian kalau jumlah molekul zat itu N besar. Jadi ini cuma
simbolnya dari besaran pokok tersebut. Oke, sekarang kita langsung ke konversi ya. Mungkin dari SD sudah kalian diajarkan konversi massa. Jadi ada tangganya ini ya, dari kilo, kemudian hektogram, kemudian dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, jadi ingat, setiap turun satu tingkat itu dikalikan dengan 10. Nah, jadi kalau kilogram ke hektogram, berarti 1 kilo berapa hektogram itu ya, berarti dikali 10, 1 kali 10, 10. Kalau 1 kilogram ke dekagram, karena dia turunnya 2, 1, 2, berarti dikali 100. Bukan 10, 20, 30, bukan gitu ya. Jadi setiap turun ini dikali 10, lagi turun sini kali 100, turun kali 1000, turun lagi kali 10.000, dan seterusnya. Bukan setiap turun 10, 20, 30, bukan kayak gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau dia naik satu tingkat, itu dibagi 10. Jadi misalnya miligram ke sentigram, saya ke sini, berarti bagi 10. Kemudian dari miligram ke desigram, bagi 100, dan seterusnya. Ini mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi tinggal Ibu kasih soal supaya kalian bisa jawab. Nah, sama seperti tadi konversi massa, ini juga hampir mirip ya konversi panjang. Cuma diganti belakangnya, kalau yang massa itu pakai G belakangnya, kalau panjang pakai M. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Sama konsepnya, setiap turun 1 dikali 10, kalau naik 1 dibagi 10. Saya anak-anak. Oke. Nah, untuk soal nanti Ibu akan berikan. Nah, bisa kalian jawab. Semoga ini materinya masih sangat-sangat dasar ya. Jadi semoga kalian mengerti. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Semoga kalian juga tetap semangat belajarnya. Jadi itu saja untuk materi bab pertama ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi.